sederhana saja. Oke. Mas Anjar, aku minta izin, biasanya tuh kalau ngobrol senangnya Sepakat saya, kita duduk itu saya pas betul. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Risa Mrikasari. Sebenarnya latar belakang saya tuh konsultan hati gitu ya. Entah kenapa saya disuruh ngomong soal etika blogging yang sangat powerful sebenarnya kalau disadari ya. Sadar nggak sih kalau blogger tuh kalau nulis tuh suka rada pedes gitu? Sadar nggak? Itu karena kemudahan ngapain ya? Bisa ngomongnya bisa pedes banget tuh kalau ngomong gitu. Karena apa ya? Bukan. Oh, karena emosi ya? Mas kalau nulis karena emosi. Yang lain ada yang tahu kenapa? Merasa bebas, oke. Ada lagi? Ekspresi ya. Ada lagi? Satu lagi? Sensasi, mencari sensasi ya. Itu semua betul semua ya. Tapi ada satu yang tidak disebut, yaitu karena begitu mudahnya jari kita ini menekan tombol yang ada di keyboard kita, ya, berhadapan, tidak ada orang di sekeliling kita. Itu tadi semuanya termasuk bebas, ekspresi dan lain-lain itu. Kita merasa tidak ada yang mengawasi, kadang-kadang, ya, tidak ada yang mengawasi. Padahal begitu kita pencet enter, itu semua informasi tersebar ke seluruh dunia. Bayangkan kalau misalnya kita menulis sesuatu yang sebebas-bebasnya, wah, dunia perblogeran bisa berantakan. Sering banget kita melihat antara komunitas blog yang satu berantem dengan komunitas blog yang lain gitu, padahal yang dibahas tentang apa, tentang negara gitu. Yang kita juga digaji sama negara gitu untuk membahas itu gitu loh. Capek banget gak sih? Terus nanti ketemu di darat musuh-musuhan gitu, enggak banget gitu ya. Nah, ngomong soal etika itu sebenarnya kalau yang saya baca dari salah seorang ahli yang mungkin udah ada di situ di tadi yang saya print, itu ada Profesor Nina Shah yang saya kutip di situ adalah tentang bagaimana perilaku manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi itu batasnya kan agak abstrak gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan, sebenarnya saya bawa slide sedikit ya, 5 lembar tapi ketinggalan USB-nya. Jadi kita bayangkan aja itu ada sebuah lingkaran, satu lingkaran itu etika, satu lingkaran itu hukum. Ya, kita buat lingkaran itu menyatu, jadi ada irisan di tengahnya yang areanya gray gitu ya. Jadi area yang belum masuk ke dalam norma, maksudnya belum diformalisasikan di dalam hukum, itulah yang akan kita jadikan patokan sebagai etika. Jadi di dunia internasional pun, ya, kalau misalnya kita coba riset mengenai etika blogging itu sebenarnya belum ada kok yang sepakat bahwa harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ada. Jadi hanya dirasa-rasa aja nih, gue bakalan tersinggung gak nih? Dia bakalan tersinggung gak nih kalau gue nulis begini nih ya? Gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat banyak, ada orang Kompasiana nggak di sini ya? Saya sering melihat di Kompasiana itu, I don't know whether itu mencari sensasi atau apapun, tapi mudah sekali menyebut nama pejabat misalnya gitu ya. Kemudian memaki-maki dalam tulisannya gitu ya. Itu kan dapatnya dari mana sumbernya? Dari berita ya. Berita, nonton TV, kemudian dia melakukan satu asumsi pribadi yang ditulis dalam sebuah blog gitu. Itu ranahnya kemana ya kira-kira? Kalau misalnya dia sudah menulis seperti bernada caci maki, menghina, padahal dia tidak tahu sesuatu yang real itu faktanya gitu. Itu bisa kena pelanggaran, masuk pelanggaran hukum nggak ya kayak gitu? Ya, pencemaran nama baik ya. Jadi kaitannya ada dua antara etika dengan hukum. Itu ada gray areanya. Kalau kita etika misalnya bukan dalam dunia blogging, kita ngantri mau bayar di kasir, ada orang nyelonong gitu. Itu maksudnya apa? Etika ya. Nggak tahu etika orang ini, nggak sopan banget gitu. Ngantri dong gitu kan. Terus misalnya ada orang yang ngomong gitu ya, ada yang presentasi, tiba-tiba ada yang mainan Twitter gitu, maksudnya etika nggak ya? Tapi itu beretika nggak? Kalau ada orang ngomong, kita asik sendiri sini, panitanya, apa tadi? Masuk etika kira-kira kan? Jujur dong, blogger katanya harus jujur nggak? Masuk
publish beberapa aturan, bukan aturan tapi itu memang aturan tidak tertulis gitu ya. Jadi hanya bisa dirasa dengan hati, kemudian dianalogikan dan disepakati. Jadi dalam forum ini saya tidak ingin memberi tahu yang beretika ini loh, yang tidak beretika ini loh, enggak, bukan itu. Saya hanya ingin mengajak para blogger Jakarta ini untuk kita sama-sama bersepakat. Apa sih yang beretika, apa sih yang tidak beretika? Jadi kita keluar dari ruangan ini, kita punya hasil gitu. Mau nggak kalau begitu? Mau ya? Daripada nanti kita berantem nggak jelas ada rules-nya. Kira-kira kalau yang masuk beretika itu apa aja ya? Ada yang mau nyebutin? Nanti kita minta bantuan salah seorang untuk menuliskan di butir-butir kesepakatan kita. Coba lihat di halaman, saya lupa ngasih halaman juga nih. Ya namanya manusia gitu ya. Iya. Halaman terakhir ya, halaman terakhir di situ. Kalau saya soalnya ada contekannya di belakang, jadi nggak terakhir. Di situ ada butir-butir kesepakatan dialog interaktif etika menulis blog. Jadi session saya namakan membudayakan etika menulis blog supaya kita semua sama-sama sadar bahwa menulis blog itu harus juga memiliki etika. Tapi saya tidak mau memberitahu ini yang beretika, ini yang tidak. Coba kita sama-sama bikin daftarnya nih. Kita sepakati sama-sama. Siapa yang mau pertama mau ngasih masukan? Ini namanya dialog interaktif, jadi harus interaktif gitu ya. Saya minta bantuan siapa dong? Nanti saya kasih hadiah buku saya deh yang mau bantuin nulis. Moderatornya Mbak. Oh moderator tolong tulisin ya nanti poinnya mereka ya. Nanti kita sama-sama sepakati. Kalau misalnya sudah diucapkan, yang lain setuju atau tidak, yang tidak setuju bilang kenapa, lalu kita perbaiki. Mas Anjar langsung nulis. Jadi kita sepakati di situ berapa butir, nanti keluar dari sini. Kalau setuju, saya punya. Ini kalau orang hukum begini nih. Saya punya daftar nama, alamat blog, dan halaman yang ada nama dan tanda tangan alamat blog. Kita kalau ada waktu dan kalau mau tuliskan nama, alamat blog dan tanda tangan. Nanti saya akan publish di blog saya. Inilah orang-orang yang sudah bersepakat untuk beretika menulis blog, ya, sesuai dengan butir-butir yang kita sepakati hari ini. Silakan Mas, nama dan alamat blogi, ya komunitas dan alamat boleh lah, gitulah apapun Mas. Iya, nama Dino. Siapa? Dino. Dino. Iya, Delta Novela Oscar. Dino, ya. Iya, blognya dino76.blogspot.com. Oke. Ya. Yang pertama mungkin kalau kita menulis blog, kita harus, kalau misalnya blog itu saduran atau kutipan dari yang lain, ya, harus mencantumkan sumbernya. Ya. Setuju nggak yang lain? Setuju ya? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Tolong dong Mas moderator, ini setuju katanya kita tidak boleh membudayakan plagiarisme ya Mas ya. Jadi itu termasuk ada di poin saya yang sebenarnya di materi saya. Nanti kita sama-sama sepakati. Oke. Terima kasih. Baik, nama saya Safrianto. Ya. Blog saya safrianto.blogspot.com. Oke. Kalau etika yang berikutnya yang saya sampaikan, kita jangan dalam menulis jangan menjelek-jelekan pihak tertentu atau Ya. blog tertentu atau sesuatu. Jadi orang pihak lain. Ya, jadi jangan mendiskreditkan pihak lain kecuali yang kita tulis adalah fakta. Cek. Yang kita tahu itu benar ya. Dan kalau misalnya kita memang ingin curhat gitu, ada yang punya utang sama gue nih nggak bayar-bayar gitu ya. Dia punya utang siapa namanya gitu. Bisa. Sehat kita di tulisan kita tidak ada unsur-unsur pornografi. Iya, setuju banget tuh. Setuju banget ya. Tapi pornografi itu masuknya bukan etika ya, maksudnya hukum ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya tulisannya ya misalnya tentang kalau ada tentang kesehatan dan lain-lain itu nggak masalah. Iya. Kalau ada unsur-unsur yang membuat, ya itu tidak mencerdaskan, tidak menyehatkan. Iya. 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 Itu karena pornografi itu berbahaya banget ya. Buat siapa berbahayanya? Buat yang nggak punya pasangan. Oke, setuju bahwa pornografi kita perangi ya di dunia internet ya.
Nama saya Om Jai dari Bogor Bekasi. Ya, Om Jai. Intinya adalah bahwa bila kita memiliki etika, kita harus mengajak orang lain menuju ke arah kebaikan. Ya, setuju. Karena itu blog kita itu harus bernuansa etika. Kalau saya karena guru, Ya. jadi Ya. mencerahkan orang Ya, lain, setuju. mengajak orang lain untuk berbuat hal yang pada akhirnya membuat orang itu mencerahkan orang lain. Ya, setuju. Jadi Hanya masalahnya kadang-kadang kita nggak mendiskreditkan satu orang atau mendiskreditkan satu golongan. objektif kali maksudnya. Maksudnya objektif. Objektif ya. Itu Objektif. kalau apa namanya, kalau saya lihat tadi maksudnya intinya hampir sama dengan Mas siapa tadi Mas Safianto ya Karena kayaknya. kita tetap menghargai hak orang lain. Iya, iya betul. Oke. Konten yang unik sehingga dan saya sehingga beda tapi maknanya tetap sama. Apakah itu Mas Eka mengambil sebuah postingan idenya dan ditulis sesuai bahasa Mas Eka. iya Begitu? iya Apakah itu dibolehkan atau? iya apakah itu melanggar etika atau tidak gitu? Oke. Yang diambil idenya kan bukan copy paste dengan semua teks persis tidak? Iya enggak. Oke. Saya ini sehingga konten itu unik gitu. Oke. Dan iya, tapi saya nggak menulis sumbernya dari mana. Oke. Oke, bisa diterima. Poinnya bisa ya, Pak ya? Terima kasih. Oke, makasih Mas Eka. Baik, 3 pertanyaan nanti Om J tenang, sessionnya nanti Mas. Oke, sekarang 31 pertanyaan. Tadi ada dari Mas Saprianto untuk untuk Mbak Risa tentang cara mengenai postingan yang sudah diciplak dan sudah diubah tanggalnya. Terus tadi Mas Ervano, apakah Anda konsisten Mas Andre? Ada bolos-bolosnya enggak? Dan yang ketiga dari Mas Eka, ada sebuah postingan, kemudian dia terinspirasi Mbak, kemudian dia rubah tulisannya itu, dan dia tidak menyebutkan sumbernya. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Oke, monggo silakan. Oke, saya mencoba menjawab. Sebenarnya ini yang saya jawab sekaligus juga bisa juga menjawab pertanyaannya Mas Eko Hari ya, Eka Hari ya, Mas Anto dan Mas Eka Hari. Jadi secara umum saya bisa jelaskan ini kalau terkait dengan haki, hubungannya adalah copyright ya, hak cipta yang ada pada blog kita. Dalam hak cipta itu ada yang namanya fair use ya. Fair use itu adalah batas di mana kita boleh mengquote atau mengopi beberapa kalimat dari suatu karya cipta orang lain ya. Itu tidak melanggar hukum. Kalau misalnya kita ada dari satu blog, ada satu kalimat yang kita suka gitu, kemudian kita copy paste gitu, kita ambil ya, kita pakai, tapi hanya beberapa kata atau kalimat atau satu kalimat gitu, itu masih dalam kategori fair use, itu tidak melanggar hak cipta. Tetapi secara moral, jadi hak cipta itu ada 2, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak si pemegang penciptanya gitu ya. Jadi kita mesti lihat ke diri kita sendiri, kalau kita yang digituin orang mau nggak gitu. Itu secara moral. Kalau secara ekonomi itu lebih lagi, karena nanti suatu karya cipta bisa menghasilkan kekayaan buat kita sendiri gitu. Dan kalau di luar negeri itu udah banyak banget yang kaya dengan karya-karya cipta dan intelektualnya tersebut. Nah, tadi kalau merujuk ke pertanyaannya Mas Anto, ketika satu posting blog gitu ya, maksudnya artikel gitu ya, plak benar-benar di copy paste gitu ya sama dia ya. Yang pertama kita lakukan adalah kalau kita ingin menangkap basah dia, kita jangan komentar dulu gitu. Yang pertama kita jangan komentar, kita archive, namanya archive itu apa ya? Kita screen capture gitu ya. Itu bukti. Karena kalau misalnya kita online dia hapus, kita nggak punya bukti apa-apa. Kalau kita menemukan seperti itu, diam-diam dulu gitu. Jangan langsung, punya gue nih ya, jangan akuin gitu. Ya, kita diam, kita cari bukti bahwa dia telah melakukan plagiarisme, dia telah membaca karya kita capture. Dia telah mempergunakan hak kekayaan intelektual kita tanpa seizin kita,
juga tanpa membayar royalti atau apapun. Jadi kita archive dulu dia, kita punya filenya, buktinya pada saat dia memposting itu. Tetapi tadi Mas Anto bilang dia bisa ubah kan gitu tanggalnya ya. Pada saat dilihat itu dia sudah backdated atau belum? Sudah backdated ya. Oke, jadi prinsipnya hak cipta adalah yang pertama mempublikasikan atau mengumumkan karya ciptanya kepada publik, dialah penciptanya gitu. Kalau itu masih ada ide di kepala aja, itu belum ada hak ciptanya, belum dilindungi gitu. Tapi begitu dia sudah jadi satu tulisan, dia masih simpen nih, gak dia tunjukin siapa-siapa, dia belum punya. Begitu dia keluarin, dia umumin, dia tunjukin 1, 2, 3, 4, 5 orang atau berapa orang lihat, inilah hak cipta sudah ada di dia, melekat secara otomatis di pemiliknya gitu. Kalau kemudian Mas Anto mau mempermasalahkan bahwa dia memposting sesuatu yang miliknya Mas Anto dengan dia memasukkan backdatednya tadi, itu kan tentunya kalau kita ke pengadilan niaga dia jadi bukti-bukti ya, bukti yang berupa kertas di print nanti segala macam gitu ya. Itu prosesnya juga agak panjang. Tetapi nanti ketika kita mempermasalahkan itu dan membuktikannya di pengadilan, akan ketahuan siapa pemilik aslinya, karena hak cipta itu melekat di otomatis di orang yang memilikinya. Nah, pada saat Mas Anto mempublikasikan itu kan orang blog visitor dan lain-lain kan udah datang ke blognya Mas Anto dong sebelumnya gitu kan, dan mereka itu bisa jadi sebagai saksi bahwa Mas Anto adalah pemegang hak cipta dari posting blog yang ditiru orang tadi itu, yang dicuri itu istilahnya gitu ya. Kira-kira jelas nggak Mas Anto di situ? Bisa sekali. Kalaupun itu online itu bisa, tapi jangan begitu kita melihat palsu terus kita teriak-teriak, kita bilang, lu nyolong punya gue ya, lu copy-paste, jangan. Pokoknya kita ngumpulin bukti dulu aja gitu. Kirimin bukti, terus kita kirim email secara resmi ke si pemilik blognya. Anda telah melakukan pelanggaran hak cipta atas karya cipta saya yang saya publikasikan tanggal gitu. Itu ada kayak gitu. Nah tadi kalau yang ini tadi mana Masnya? Mas Eko harinya? Ya, oh iya, saya lihatnya di kursi depan. Mas tadi terinspirasi atau copy paste atau cuman apa ya? Kalau terinspirasi itu idenya berasal dari posting. Misalnya ada posting, orang posting tentang apa ya, yang lagi ngetren sekarang, Nazarudin misalnya, ya. Terus ada satu topik yang dibahas tentang Nazarudinnya ini yang menginspirasi kita. Kita pengen nulis nih di blog kita. Itu bukan kejadiannya begitu bukan? Atau kita copy paste gitu dari sini ke sini? Yang saya tangkap ini Mbak Risa. Jadi itu sudah sebuah postingan. Kemudian dia sudah menangkap isi postingan. Kemudian dia menulis ulang sesuai dengan dia maunya. Iya. Ya? Makanya yang paling penting adalah dia copy paste atau enggak? Oh, itu kira-kira kalau dalam hatinya Mas Eko Hari sendiri itu ini enggak sih? Melanggar enggak? Iya. Tanya hatimu. Secara moral gitu. Misalnya gini, ada posting bahasa Inggris, ya, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia, melanggar nggak? Melanggar etika nggak? Melanggar, harus disebutin. Aslinya ini, saya ambil dari sini, ini diterjemahkan dari tulisannya ini ke dalam bahasa Indonesia begini gitu kalau kita mau benar-benar beretika. Tapi kalau kita mau dikit-dikit aja beretikanya biar orang nggak tahu ya, pokoknya idenya aja gue dapet dari situ gitu, gampang banget gitu. Tipu-tipu dikit gitu ya. Tipu-tipu dikit gitu. Pokoknya prinsipnya begitu kita meng-copy paste, walaupun kita modify sedikit gitu ya, ketika hati kita merasa kita nyuri punya orang nih, itu ada area etika yang sedang kita langgar berarti di situ gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya blogger sambil latihan jangan copy paste terus dimodifikasi lah gitu. Mendingan diambil aja idenya. Karena apa? Karena ide tidak dilindungi. Jadi misalnya ini ada yang ngomong gini,
besok gue mau ngadain ini nih, apa namanya, roadblock blogirisius nih gitu, ngomong aja gitu. Besoknya minggu depan ada yang ngadain, lu nyuri ide gue ya gitu. Gitu, terserah lu mau nyuri ide lu, tapi ide lu itu tidak pernah tidak diaplikasikan gitu. Atau besok gue mau nulis buku tentang Nazarudin gitu. Kan gue tahu Nazarudin gini-gini. Terus udah gitu besok temennya yang denger dia curhat begitu bikin tuh buku gitu. Wah, lu curang lo, itu kan ide gue kemarin. Salah sendiri, lu cuma sampai ide, gue udah sampai fiksasi gitu, udah sampai buku gitu. Itu yang terjadi kasusnya Facebook ya, Mark Zuckerberg dengan temannya itu. Temannya punya, lawannya punya ide, bla bla bla, minta tolong sama dia buatin, dia melanggar gitu kan, makanya dia disu. Itu kejadiannya seperti itu. Cukup jelas kan? Ya? Oke ya. Terima kasih Mbak Risa. Untuk pertanyaan kedua. Pelanggaran HAM kita bisa selesaikan di pengadilan. Bagaimana apabila terjadi pelanggaran etika atau masalah-masalah etika seperti saya sering melihat beberapa blog yang menuding-nuding orang lain, sesama blogger, bahkan cenderung memfitnah. Penyelesaiannya seperti apa? Apakah itu cukup dimaafkan atau apakah perlu dipikirkan untuk membentuk sebuah dewan etika blogger di Indonesia? Dewan etika. Oke. Ada lagi dari fraksi Balkon? Sudah. Oke, satu lagi. Sorry. Jadi nanti cukup satu lagi pertanyaan. Kalau nanti misalnya kurang bisa tanya langsung ke Mas Amril sama Mbak Risa. Karena kita harus ada session quiz. Ya, dan nanti kuisnya nggak dapat lagi. Mbak yang jilbab itu. Ya, silakan. Pertanyaan silakan ditanyakan langsung sesuai habis session. Ya. Langsung Mbak. Ya, oke. Nama saya Mira. Mbak Tika, bilangnya saya suka, terima kasih. Mbak Risa. Oke, pertanyaannya, yang saya tahu ini kan ada blog walking ya. Ada blog walking, kemudian di blog saya sendiri saya buka buku tanggung gitu, short box gitu. Nah itu sejauh mana ya hal seperti itu, istilahnya blog walking ke sesama blogger mempengaruhi traffic blog kita. Dan buku tamu itu sendiri penting nggak buat kita? Karena yang saya tahu sama ini juga banyak spammingnya. Lebih banyaknya di buku tamu yang mereka masuk spammingnya gitu. Jadi yang pertama blog walkingnya itu apakah mempengaruhi traffic link buat blog kita, blog walkingnya. Yang kedua, penting nggak buku tamu itu ditempel di blog kita? Oke, makasih Mbak Mira. Ini cocoknya nanti ke Mas Amril ya, Oke, Mbak Risa silakan tadi gimana menyelesaikan pelanggaran etik. Apakah perlu Dewan Etik Nasional? Lengkapnya tadi gimana? Lengkapnya pertanyaannya tuh? Bagaimana menyelesaikan jika terjadi? Oh oke. Kalau ada pelanggaran apakah dimaafkan aja? Apakah kita bikin lembaga pemaafan gitu kayak di Saudi Arabia? Jadi gini, etika itu sama dengan moral ya. Ketika orang melakukan pelanggaran etika, dia seringkali dianggap dia kurang bermoral gitu ya. Kalau urusannya dengan moral, itu sanksinya apa ya kira-kira? Sosial ya, masyarakat ya. Nah, kalau di dunia blog sendiri, memang seperti saya bilang tadi, jadi ada lingkaran etika, ada hukum, kemudian kalau dia didekatkan, itu ada satu irisan di tengahnya yang gray area, masuk etika atau masuk hukum. Kalau dia sudah sangat butuh untuk diformalisasikan untuk jadi aturan negara, kemudian dibuat jadi hukum gitu. Tapi kalau misalnya dianggap belum perlu nih etika aja gitu. Makanya saya pernah bikin tulisan, perlukah etika dijadikan undang-undang gitu ya? Karena kayaknya, di Indonesia kayaknya kalau kita mau lihat soal etika, gitu, banyak banget yang agak-agak kurang gitu ya. Tapi untuk menyelesaikannya tadi di dunia blogger sendiri, kenapa pagi ini sesi ini saya buat sesi diskusi untuk mencari butir-butir kesepakatan, karena itu
kita ingin semua orang sepakat bahwa itu tidak beretika, itu tidak baik, ini baik. Oleh karenanya kita bersepakat inilah yang akan kita lakukan bersama untuk menjaga etika tadi. Mengenai usulan Dewan Etika Blogger Indonesia itu bagus banget gitu ya menurut saya. Karena berdasarkan riset yang saya cari googling di internet, sejak tahun 2003 atau 2005 itu ada beberapa komunitas blogger internasional yang memang berkonferensi untuk mengadakan area ajang debat khusus etika blogging ethics gitu ya. Jadi kalau di Indonesia mau buat seperti itu, blogger Indonesia kan tadi jumlahnya cuma 4 juta ya, 4 juta kok cuma gitu ya, saya aja jarang yang kenal. Tapi kalau kita mau buat itu, jadi bagus gitu, ya, bagus banget. Saya setuju kalau misalnya mau ada Dewan Etika yang lain, setuju nggak? Iya, cuman itu nanti itu kan melalui panjang prosesnya. jalan yang panjang sekali karena memang di dunia internasional pun sejak 2003 sampai sekarang 2011 belum ada yang benar-benar sepakat gitu. Jadi sanksinya tadi sanksi sosial paling tidak disukai, blognya dimusuhin atau segala macam, itu sosial gitu. Nggak bisa kalau dibuka secara hukum ya memang kalau dia melanggar hukum kita sue dia gitu. Oke, cukup ya Mas Amre ya. Baik, Mas Amre sekarang menjawab pertanyaan dari Mbak Mira tadi tentang blog walking dan buku tamu. Oke Pak Dara, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana sejauh mana efektivitas dari buku tamu di blog kita itu cukup bagus, sangat bagus sebenarnya. Karena itu menjadi sebuah rekam jejak dari pembaca blog kita di blog kita sendiri. Saya sendiri di blog saya memasang bukan buku tamu tapi shortbox di sebelah kanan di sidebar saya itu untuk menangkap kesan-kesan sekilas dari pengunjung blog saya, itu nggak masalah. Nah, yang perlu saya share ke teman-teman sekalian bahwa saya lupa risetnya seperti apa, cuma ada yang mengatakan bahwa biasanya orang yang meninggalkan jejak komentar di blog orang lain itu dalam konteks blog walking, misalnya Pak Dera kunjungi blog saya, itu potensi untuk dikunjungi balik itu sangat besar. Biasanya katanya 6 dari 10 orang yang mengunjungi blog kita itu akan mengunjungi balik kita ketika kita mengunjungi blog orang. Misalnya saya mengunjungi 10 blog saya kunjungi dan saya tinggalkan jejak komentar di sana. Biasanya 80% akan kunjungi balik blog kita. Jadi akan sangat efektif sekali bagi meningkatkan traffic blog. Jadi kerjain aja lah blog walking supaya bisa menambah traffic blog. Mungkin itu. Oke, yang buku tamu sudah ya? Ya, sudah. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Risa dan Mas Amre. Sebelum saya konklusikan dari pembicaraan dari sesi pertama, dari panel pertama tadi, rasanya kita harus berakhir dengan baik gitu. Dan berakhir dengan baik itu kalau pulang bawa hadiah dari para pembicara, kan begitu ya? Setuju kan ya? Jadi tolong ditahan dulu kelaparannya gitu kan. Kita terima. Pertama kita kasih kesempatan Mas Amre untuk entah apalah yang akan diberikan hadiahnya. Oke, saya akan hadiah 2 buku saya. Pertama buku Narsis romantis, dan buku Bulan Puisi Menyesap Senyap. Nah, pertanyaan saya untuk buku Narsis ini, apa judul buku ini? Jakarta, tolong dong dimunculkan. Ya, kita sama-sama baca. Ini sebenarnya bukan kalimat saya. Ini kalimatnya Mas Dwianto Prihartono. Tapi sangat bagus sekali. Saya ingin kita sama-sama memahami dan menanamkan ini dalam hati kita, ya. Kalimat ini supaya kita semua tetap konsisten menulis, mewujudkan kebebasan berpikir kita tanpa melanggar hak orang lain. Mau kan kita baca sama-sama ya? Terus di ujungnya kita bilang bravo blogger Indonesia. Ayo, 1, 2, 3. Salah satu ciri kebebasan berpikir adalah tidak ragu untuk bertentangan dengan mainstream opini publik sepanjang yakin dan punya argumentasi logis. Ya, kan kebebasan berpikir melalui tulisan tanpa melanggar hak-hak orang lain. Bravo blogger Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Risa. Akhirnya sampailah kita pada akhir